with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 5 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp20.123.000. Syukur sebesar Rp5.272.000. Persepuluhan sebesar Rp7.139.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.089.000. Penerimaan kolekta Minggu 5 Juni 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.457.000. Syukur sebesar Rp1.449.000. Persepuluhan sebesar Rp2.193.000 dan sarana fisik sebesar Rp738.000. Penerimaan kolekta Senin 6 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.935.000. Syukur sebesar Rp100.000. Persepuluhan sebesar Rp215.000 dan sarana fisik sebesar Rp251.000. Pelayanan kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta I.W.J. Hendricks. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini: 1. Solo anak kategori 10-11 tahun Pesparawi 2022. 2. Solo remaja putra Pesparawi 2022. 3. Paduan suara wanita Pesparawi 2022 dan paduan suara anak Pesparawi 2022. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 12 Juni 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Saudara-saudari jemaat, mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi jemaat. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat bersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan.
firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Sekarang hati tercengang sebab melihat kasih-Mu yang dari gelap kepada terang melarikan kehidupanku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Firman yang kita akan baca dan dengar bersama sebagai dasar pemberitaan terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Mazmur pasal 104, ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Pembacaan firman di pagi ini kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai dari perikopnya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaiankan keagungan dan semarak, yang berkelimkan terang seperti kain. Yang bergerak di antara sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayan, yang telah mendasarkan bumi di atas segala tumpuan, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan telah air telah naik mengeriku. Terhadap adikmu air itu melirikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik ke gunung turun ke
ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka, ke batas ketentuan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara bersiul dari antara laut. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng, bumi kenyang dari buah-buah pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyebarkan bagi manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon ditanamnya, di mana burung-burung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan pada pembacaan kita tadi. Bisa ditampilkan? Yaitu Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau kita melihat Mazmur ini saudara-saudara sekalian, maka saya pikir pokok pemberitaan kita adalah hidup sebagai komunitas bumi yang saling menghidupi manusia dan alam, manusia dan tumbuh-tumbuhan dan hewan, baik di darat, di laut maupun di udara. Mazmur ini saudara-saudara sekalian mencerminkan bagaimana seorang beriman, yaitu pemazmur, yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan, yang mampu menangkap kebesaran Tuhan ketika dia menyaksikan hidup ini. Ketika dia menyaksikan lautan, gunung, dan seterusnya. Lanjut. Jadi, dengan melihat langit yang terbentang luas, keindahan awan-awan yang bergerak, dia menangkap kebesaran Tuhan. Demikian juga ketika dia melihat gunung yang hijau, dia menangkap kebesaran Tuhan. Juga hutan, saudara-saudara sekalian. Hutan yang hijau, yang subur, yang menyegarkan. Dia mengungkapkan kebesaran Tuhan. Dan sungai-sungai yang mengalir, dikatakan di dalam pembacaan kita, sungai-sungai yang mengalir melewati lembah-lembah. Ya, keindahan itu, saudara-saudara sekalian, menyebabkan dia menangkap kebesaran Tuhan. Demikian juga saudara-saudara sekalian, kalau dia melihat air yang menyejukkan, air yang menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau. Dan binatang-binatang, dikatakan di dalam pembacaan kita, yang makan rumput. Itu semua saudara-saudara semuanya itu menimbulkan
keagungan Tuhan dan membuat dia menyembah dan memuji. Demikian juga dengan laut yang membentang luas. Adalah juga ciptaan Tuhan yang melahirkan di dalam hati seorang beriman keagungan Tuhan. Pantai yang indah. Kita punya banyak pantai di sini yang indah. Juga di mata seorang beriman mengagungkan Tuhan. Tuhan adalah besar. Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan adalah yang bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan juga adalah yang memelihara ciptaannya. Memelihara laut, memelihara gunung, memelihara hutan, yang memelihara lembah dan sungai, memelihara binatang-binatang, memelihara kita sebagai manusia. Lanjut. Kalau pemazmur bisa melihat tantangan atau gambaran-gambaran hebat dari ciptaan Tuhan melalui alam ini, gunung dan seterusnya. Kita sekarang ini juga bisa melihat keagungan Tuhan itu melalui karya manusia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memungkinkan seorang manusia melahirkan karyanya. Kita bisa melihat misalnya gedung-gedung yang tinggi, pencakar langit. Di Jakarta, di luar negeri. Dan ada kurang lebih 10 bangunan yang tertinggi di dunia. Itu semua saudara-saudara sekalian adalah karya-karya Tuhan. Jadi kalau kita melihat gunung dan memuliakan Tuhan, kita bisa melihat bangunan-bangunan dan karya manusia yang membawa kita juga kepada kesadaran betapa agungnya Tuhan Allah kita. Pengalaman hidup kita saudara-saudara sekalian mesti membawa kita kepada kesadaran untuk mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Namun saudara-saudara sekalian, lanjut. Hidup ini tidak penuh dengan yang indah seperti tadi, karya-karya besar seperti tadi. Manusia yang mestinya berkarya dengan baik untuk memuliakan Tuhan, ternyata melakukan berbagai macam ulah. Sehingga keindahan itu menjadi sirna atau terancam. Kita melihat gunung yang sudah hampir menjadi botak. Karena penggalian tambang dan seterusnya, dan tidak ada usaha-usaha reboisasi, gunung menjadi tidak indah lagi. Tidak hijau dan subur, dan tidak bisa kita lihat kemuliaan Tuhan di situ. Demikian juga kita melihat banyak hutan-hutan yang menjadi rusak. Manusia yang berusaha untuk mengembangkan kehidupannya, tetapi mendatangkan kerusakan bagi hutan. Demikian juga kita melihat banyak sampah. Sampah memang bagian dari hidup kita. Tetapi kalau sampah itu tidak ditata, tidak diatur, maka akibatnya adalah apa yang indah itu menjadi tidak indah lagi. Dan kalau kita melihat gunung yang botak, rumput-rumput hijau yang hilang, banyak sampah berserakan, sungai-sungai yang menjadi rusak, kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Lanjut. Demikian juga saudara-saudara sekalian. Pengalaman-pengalaman itu menyadarkan kita saudara-saudara sekalian. Menyadarkan kita bahwa sebenarnya ada ketentuan ilahi. Ketentuan ilahinya adalah bahwa semua komunitas bumi, semua orang yang tinggal di bumi, seluruh makhluk yang tinggal di bumi adalah mesti tinggal untuk saling menghidupi satu dengan yang lain.
Ada hubungan yang timbal balik antara kita dan alam. Tindakan kita merusak alam akan berakibat kepada diri kita sendiri. Ketentuan ilahi inilah saudara-saudara sekalian yang seringkali kita tidak sadari bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sekaligus di dalamnya Tuhan menciptakan juga mekanisme bagaimana interaksi, bagaimana hubungan di antara sesama ciptaan Tuhan itu. Tapi manusia, saudara-saudara sekalian, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, Kejadian 1, membuat atau salah paham, katakanlah begitu, yang melihat dirinya yang paling penting dan semua yang lain menjadi kurang penting. Manusia salah paham dengan menganggap bahwa semua itu diciptakan untuk dia. Dan oleh karena itu dia bisa pergunakan seenak hatinya. Ini yang saya kira menantang kita sekarang ini. Manusia melihat dirinya yang paling penting dan oleh karena itu dia bisa buat apa saja. Termasuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendatangkan kehidupan bagi dirinya dan menghancurkan yang lain. Lanjut. Situasi ini saudara-saudara sekalian yang mau kita renungkan dan kita ubah di dalam ibadah kita kali ini. Ya saudara-saudara lihat bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya seperti tadi saya katakan dengan maksud supaya semua itu saling menghidupi. Tetapi dia mau menjadi Tuhan atas makhluk-makhluk yang lain. Padahal sebenarnya yang menjadi Tuhan hanya satu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Nah oleh karena itu dia mestinya dengan seluruh makhluk yang lain saling menghidupi sekali lagi untuk memuliakan Tuhan. Lanjut. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita pikir sebagai manusia ini kita kuat. Kita bisa bikin apa saja. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara sekalian, kita adalah makhluk yang lemah. Kita tergolong makhluk yang lemah. Kita hidup bergantung kepada sesuatu. Dan ada dalam hidup kita saudara-saudara sekalian, manusia yang dia pikir dia kuat, tapi sebenarnya sekali lagi dia bergantung kepada sesuatu, termasuk dia bergantung kepada apa yang dia ciptakan sendiri. Kita ambil misal yang paling gampang saudara-saudara sekalian. HP. Siapa di antara kita sekarang ini yang bisa hidup tanpa HP? Siapa di antara kita yang bisa hidup tanpa handphone? Kalau kita kemana-mana, kita lupa handphone, kita kembali ambil. Kita menjadi bergantung kepada handphone itu. Dan handphone mengubah cara kita hidup, cara kita berelasi. Seperti seringkali dikatakan orang-orang, handphone membuat yang jauh menjadi dekat, tetapi yang dekat menjadi jauh. Ya kan?
Suami dan istri duduk sama-sama, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Mereka jauh satu dengan yang lain. Jadi manusia menciptakan sesuatu, tapi dia bergantung juga daripada ciptanya. Dalam banyak hal bisa saudara-saudara sebutkan. Tapi dia bisa menata hidupnya itu kalau dia mau. Dia bisa menjadi tidak tergantung kepada HP atau tidak tergantung kepada peruk-peruk yang lain. Tetapi sekali lagi manusia itu hidup bergantung. Dan ada 3 ketergantungan yang tidak bisa dia lepaskan. Yaitu yang pertama, ketergantungan kepada Allah. Dalam berbagai bentuk saudara-saudara sekalian, orang coba untuk tampil sebagai seorang yang mandiri, yang bebas, yang tidak tergantung dari semua. Tetapi dia jelas bergantung kepada Allah. Dalam iman Kristen, ketergantungan kepada Allah, oleh karena Allah yang menjadi sumber hidupnya. Tanpa Allah yang menghembuskan nafas kehidupan, manusia tidak lebih dari debu tanah. Tanpa Allah yang memungkinkan berbagai berkat di dalam dunia ini, manusia tidak bisa bikin apa-apa. Dan oleh karena itu, pertama-tama manusia bergantung kepada Allah. Tapi ketergantungan yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah bergantung kepada alam. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita pikir yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Itu memang penting dan sangat pentingnya harus kita lakukan. Tapi hubungan dengan Tuhan harus kita ungkapkan juga di dalam hubungan dengan alam dan sesama kita. Dan dengan alam, saudara-saudara sekalian, manusia sangat bergantung. Itu sudah Tuhan bikin. Kalau kita membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2, Tuhan telah membuatnya manusia hidup dari alam. Nah, saudara bisa bilang, ya tapi kita bisa puasa. Betul. Puasa bisa saudara buat, puasa makan. Bisa saudara buat itu. Tapi jangan saudara lupa, ketergantungan kita kepada alam berwujud dalam nafas hidup kita. Tadi saya katakan bahwa nafas hidup itu adalah anugerah Tuhan, Tuhan yang meniupkan nafas itu dalam kehidupan. Oleh karena itu kita bergantung kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuat mekanisme hidup saling menghidupi itu. Dan kita menarik nafas lega. Oleh karena ada apa? Ada tumbuhan-tumbuhan, ada hutan yang lebat yang menghasilkan oksigen bagi kita. Kita bisa menahan lapar, tetapi kita tidak bisa menahan nafas lebih dari 1 menit. Kalau hutan menjadi rusak, udara mengalami polusi, maka udara yang kita hirup akan membahayakan kehidupan kita. Kita bergantung juga kepada alam. Dan ketergantungan yang ketiga adalah kita bergantung satu terhadap yang lain. Kita bergantung satu terhadap yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Kejadian dikatakan manusia itu tidak bisa hidup seorang diri, dia memerlukan penolong. Diwujudkan di dalam keluarga, tapi juga menjadi ciri dari suatu masyarakat. Kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dan itu memperlihatkan bahwa manusia yang kuat, yang hebat itu sebenarnya lemah. Karena dia bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada alam, dan dia bergantung juga kepada relasi hubungan di antara sesamanya manusia. Saudara-saudara sekalian,
Walaupun manusia itu lemah, dia masuk dalam kelompok makhluk yang lemah, tetapi ada sesuatu yang lebih pada manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu yang Allah buat, itu yang Allah lengkapi dia, yaitu dengan rasio dan iman dan hati. Rasio dan hati. Rasio yang memungkinkan manusia berpikir. Nah, ini penting. Dia berpikir. Dia menghasilkan karya. Dia berkreasi. Dia merekayasa banyak hal. Sehingga tantangan-tantangan dia ubah menjadi harapan-harapan. Ancaman-ancaman dia ubah menjadi peluang-peluang. Itu karena manusia memiliki rasio. Dan itu yang diperlengkapi oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya itu. Selain rasio, dia juga memiliki hati, saudara-saudara sekalian. Hati yang beriman. Hati yang penuh dengan cinta kasih. Dan hati yang membuatnya menjadi arif. Hati yang beriman, saudara-saudara sekalian, sehingga dia bisa melihat seluruh kehidupan ini menampilkan kemuliaan Tuhan. Dia bisa melihat seluruh kehidupan ini sebagai tangan Tuhan yang sedang bekerja, dan dia turut serta di dalam karya Tuhan yang menyelamatkan bumi ini. Dan dia memiliki cinta kasih. Dan cinta kasih itulah yang mendorong dia, yang menggerakkan dia untuk melihat orang lain sebagai sesamanya. Untuk melihat makhluk lain juga sesama makhluk ciptaan Tuhan. Cinta kasih itulah yang bisa yang menggerakkan dia untuk mengubah orang-orang yang penuh dendam menjadi orang-orang yang mengampuni. Dan hati itulah yang menimbulkan dia menjadi arif di dalam dunia ini. Tahu batas-batas hidupnya. Tahu memilih di antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, dengan kesadaran seperti yang tadi diungkapkan, kita memiliki panggilan iman di dalam hidup kita, yaitu menjaga dan merawat bumi. Hanya ada satu bumi, dan itu yang harus kita jaga dan kita rawat. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kebersihan kota kita. Itu bagian dari iman kita. Itu bagian dari tanggung jawab iman kita, menjaga kebersihan kota kita. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau saudara perhatikan tempat-tempat pembuangan sampah, ada orang yang seenaknya saja sudah ada bak sampah, tapi dia membuang sampah di luar bak itu. Itu harus pertanyakan sikap imannya. Dan kota kita termasuk kota yang cukup bersih. Salah satu jalan yang bersih bisa kita lihat sudah cukup banyak sampah yang hampir tidak terlihat di dalam kota ini. Ini menjadi tanda bahwa masyarakat Kota Ambon makin beriman. Lanjut. Kalau tadi sebagai masyarakat biasa, panggilan iman kita adalah menjaga kebersihan kota, tertib membuang sampah dan seterusnya. Terhadap para pengusaha ada panggilan iman juga. Terhadap para pengusaha panggilan imannya adalah berkaryalah, berusahalah, kembangkanlah usaha saudara-saudara. Tetapi sambil
merawat bumi. Para pengusaha kayu misalnya, ambil kayu yang perlu, tapi tanam kembali supaya kelanjutan hidup di bumi ini bisa berlangsung. Itu tanda bahwa dia seorang pengusaha Kristen, seorang pengusaha yang beriman. Dan kalau ia seorang penguasa yang memiliki jabatan dan kuasa pada tangannya, hasilkanlah kebijakan-kebijakan yang pada satu pihak mensejahterakan rakyat, tetapi pada pihak yang lain sekaligus dengan itu ialah menjaga, merawat, dan memulihkan kondisi bumi ini. Itu penguasa yang beriman kepada Tuhan. Secara khusus lagi penguasa seorang Kristen. Imannya turut berperanan, bukan untuk menjadikan dia fanatik, bukan untuk menjadikan dia alat kekuasaan, tetapi imannya memberi dasar bagi dia untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, panggilan kita adalah mari kita punya kesadaran untuk melihat tangan Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kita ini. Kita bangun suatu kehidupan yang saling menghidupi satu dengan yang lain. Yang satu hidup oleh karena yang lain hidup. Kesadaran ini harus menjadi kesadaran iman kita. Kesadaran iman kita yang sangat kuat oleh karena kita yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang kita percaya adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, dan itu memperlihatkan bahwa ia menghargai bumi ini. Oleh karena itu Kristus hadir menjadi manusia, mengambil bagian dalam hidup komunitas bumi ini. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, marilah kita mencintai bumi ini. Marilah kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan saling menghidupi. Mulai dari dalam keluarga kita dan dia meluas ke dalam masyarakat dan bangsa kita. Itulah cara kita saudara-saudara sekalian untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara jemaat, kita menyanyikan nyanyian rohani 95. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian
Saudara jemaat, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di bumi ini. Baiklah, masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kiranya yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang akan ikut Pesparawi. Kali ini kita akan mendengar berturut-turut solo dari anak kategori 10 sampai 11 tahun dan kemudian diikuti dengan paduan suara wanita Pesparawi Maluku 2022. Pertama, solo kategori 10 sampai 11 tahun.
Biarlah segala yang bernafas memuji
Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan kami berikan kepadamu. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya menimpa
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Tuhan Allah kami, daripada tangan-Mu sendiri kami telah mempersembahkan seluruh persembahan syukur kami dari pribadi dan rumah tangga kami. Jadikanlah persembahan ini alat berkat pengembangan Injil Kerajaan-Mu di dunia. Bapa, berkati akan persembahan syukur yang sudah kami berikan, dan kami mengembalikan milik-Mu kepadamu Tuhan, dan terimalah korban syukur kami di saat ini. Biarlah oleh cinta dan janji Tuhan mau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, serta menjaga melestarikan sumber berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus korban yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari jemaat, kita akan mendengar lagi pujian dari paduan suara wanita
pada solo remaja putra dan paduan suara anak. Ya, jadi 2 kali berturut-turut. Pertama solo remaja putra dan kemudian paduan suara anak. Aku hendak bermazmur bagimu, aku hendak bersyukur padamu, memuliakan nama Tuhanku dengan segenap seluruh hidupku. Padang indah kuncup bunga, kicau bunyi di angkasa, gagah gunung yang menjulang, desau angin yang tenang, melodi indah seruling, rebana dan tariannya, alunan denting kecapi, kumandangkan pujian. Manusia yang fana semua kan sirna, henti detik waktu gulita dunia, namun agung Tuhan dalam cakrawalanya, kuasa Tuhan kan abadi selamanya. Oh, segala pujian bagimu, tak pernah habis kuasamu, betapa besar kasih-Mu, seluruh bumi menyembah-Mu. Puji Allah, haleluya, kuduslah Engkau di surga, mulialah sepanjang masa, haleluya, haleluya, mulialah sepanjang masa. Pujilah, pujilah Allah, haleluya.
Saudara-saudari jemaat, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan telah mengaruniakan kehidupan bagi kami sebagai komunitas bumi. Kami dapat hidup dan berkembang dengan saling menghidupi satu dengan yang lain. Dan kami yakin Tuhan berkarya sedemikian rupa supaya bumi yang satu ini akan terus terpelihara dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran, atau yang berulang tahun perkawinan, atau yang mengalami berbagai rezeki di dalam kehidupan mereka. Kami memuji nama-Mu dan bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka sedemikian rupa supaya mereka terus mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan di dalam studi mereka masing-masing. Biarlah setiap keluarga dan rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Tuhan hadirlah dan berkaryalah dalam setiap keluarga dan rumah tangga umat-Mu, baik yang hadir pada kesempatan ibadah ini maupun yang tidak sempat hadir. Tuhan hadir dan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang penuhi oleh Roh-Mu, supaya kami dalam hidup kami tetap berjalan pada jalan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa dan menyerahkan pergumulan-pergumulan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan-pergumulan menyangkut kesehatan, pergumulan-pergumulan menyangkut rezeki tiap-tiap hari, pergumulan-pergumulan menyangkut prestasi kerja dan pengembangan karier, ataupun kenaikan pangkat, dan tantangan-tantangan hidup yang lain. Tuhan hadirlah dan berkaryalah sedemikian rupa supaya setiap keluarga dan rumah tangga menjadi keluarga dan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah di pusat, di provinsi, di kota Ambon, sampai ke kecamatan dan desa. Kiranya Roh-Mu bekerja sedemikian rupa supaya para pemimpin kami ini memperoleh hati yang bijaksana untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi yang sekaligus juga memelihara bumi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, bagi pimpinan sinode, klasis dan jemaat. Tuhan hadir dan berkarya supaya pekerjaan pelayanan yang dikembangkan dan kebijakan-kebijakan pelayanan juga meningkatkan dan taraf hidup jemaat, dan sekali lagi memelihara dan merawat alam ciptaan Tuhan ini. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk anak-anak ini dan saudara-saudari yang mewakili Maluku dalam Pesparawi tahun 2022 ini. Mereka telah berlatih dan mereka telah mempresentasikan latihan-latihan mereka dalam paduan dan solo yang indah
di hadapan Tuhan. Tuhan berkati tim supaya mereka semua sehat, kuat, dan berhikmat, dan pada waktunya dapat memuliakan nama-Mu di dalam pesta paduan suara gerejawi ini. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan di dalam seluruh penyelenggaraan Pesparawi. Tuhan sertai tim dari Maluku ini, supaya perjalanan mereka pergi dan pulang dapat berlangsung dengan baik dan dalam pemeliharaan tangan Tuhan, dan supaya keikutsertaan mereka menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua saudara yang turut mengambil bagian di dalam ibadah ini, saudara-saudara yang mendukung penyelenggaraan ibadah ini, sebagai paduan suara maupun solo, sebagai kolektan maupun tim musik yang mendukung ibadah kami ini. Juga saudara-saudara yang bertanggung jawab untuk sound system dan multimedia, saudara-saudara tuagama, majelis jemaat yang menopang seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah ini, berkenanlah kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir dan berkarya di dalam hidup mereka masing-masing. Ya Allah Bapa, hidup kami berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kami mau bersyukur kepadamu dengan sepenuh hati dan memohon kiranya doa dan harapan kami ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai kehendak-Mu. Karena doa dan harapan kami ini kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Saudara jemaat dipersilakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu, yaitu sebagai anggota-anggota dari komunitas bumi yang saling menghidupi satu dengan yang lain. Nyanyian rohani 153, jemaat menyanyi memuji Tuhan. Say
hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat semua sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Shalom.